Pertama, Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Dan teks Al-Quran ini diulangi Allah 7 kali dengan kalimat sama di dalam Al-Quran. Antum cek 7 kali. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Kemudian hadis juga ketika ada budak yang sering ditampari majikannya lalu mau dijual, lalu didatangkan ke Rasulullah minta pendapat, apakah saya jual atau gimana ya Rasulullah? Rasulullah menanyakan kepada budak tersebut, Aina Allah, di mana Allah? Sambil isyarat dia, Allahu fis sama. Kemudian ditanya, waman ana, siapa saya? Anta Rasulullah. Kata Rasul, i'tikha fa innaha mu'minatun, merdekakan dia, dia mukminah. Lo aneh. Sekarang titelnya dokter ini kalah sama budak imannya. Allah di mana-mana. Pertanyaan logikanya tanyain, ketika antum berdoa, kenapa ngangkat tangan ke atas langit, enggak begini-begini? Rabbana atina, ya, karena bisa di mana-mana. Iya kan? Ya, di mana-mana bisa aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Subhanallah. Terus Tuhan ente berapa di mana-mana, di lubang ada, di gedung ada, di gor ada. Berapa? Makanya pernah ada seorang ulama besar dari kalangan Asy'ariyah yang juga Mu'tazilah, karena sebetulnya Abul Hasan Al-Asy'ari dulu itu Mu'tazilah, kemudian tidak setuju terhadap banyak hal, kemudian mendirikan madrasah sendiri, kemudian akhirnya bertaubat kembali kepada salafus soleh. Jadi mengalami 3 fase, yaitu Imam Al-Juwaini ceramah di depan muridnya kajian seperti ini, kemudian dia mengatakan statement, innallaha kana walam yakunil arsh wa huwa ala ma kana alaih. Allah itu ada sebelum adanya arsy dan dia berada sebelum adanya arsy itu. Berarti dia ingin mengingkari Allah semayam di atas arsy. Clear? Di dalam majelis para ulama nih Pak yang belajar, di antaranya adalah Imam Al-Hamadani. Wahai Imam, tinggalkan kita berbicara masalah di mana Allah semayam atau tidak. Coba kita pikirkan bersama, kenapa ketika kita berdoa harus mengangkat tangan ke atas langit? Akhirnya Hamadani sambil pukul-pukul kepalanya, hayyaronil Hamadani, Hamdani bikin saya pusing, Hamdani bikin saya bingung. Kenapa ya? Kalau Allah di mana-mana, tapi kenapa kita angkat ke atas? Allahu Akbar. Dah selesai. Syar'an, Quran, hadis, ijma', logika. Allah itu di arsy. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard. Amintum man fis sama, maksudnya man ala. Ya Allah. Allah. Makanya Imran bin Husain ketika mau masuk Islam, Masya Allah Pak, Imran itu siapa? Bapaknya Husain. Husain itu siapa Pak? Ya anaknya ini Imran, ya anaknya Husain lah. Antum gitu aja bingung. Itu antum ketika dia udah kasih tahu Husain bapaknya Imran. Lah Imran siapa? Ya anaknya Husain. Itu kadang bingung. Ada yang ditanya, Pak, Abu Ayyub istrinya siapa? Ya Ummu Ayyub. Udah selesai, kita aja mikir sampai pusing. Ya wonten tiyang takoki Nabi, pangeran ning ndi? Fa asyarat ila sama, cawe do amat. Pangeran teng dhuwur. Nabi itu bener. Ya harus bener. Padahal kita tahu secara tauhid menunjuk tempat Tuhan itu tidak boleh, karena Tuhan itu munazzahun anil khululi wal jihad. Tuhan itu bebas arah. Tapi ana sahabat takoki, pangeran ning ndi, Jeng? Nduk, teng langit Kanjeng Nabi. Ya, jare Nabi sih.
Ya karena uang muni nyebut langit itu pokoknya pangeran yang dhuwur. Dhuwur itu gak ino. Dibang dijawab di sini kan malahnya. Oh, sok pangeran dituju. Utawa dijawabnya nih, gak ada tempatnya. Lalu di mana? Malah panjang kan. Soalnya di atas ngono. Kalau begini ditakoki anak kula sing SMP gara-gara itu ada guru non muslim senengane itu bikin keraguan pada anak-anak. Takok orang Islam itu tidak jelas kalau ditanya Tuhan bilangnya enggak punya tempat. Itu caca SMP kepikiran, takok biha anak kula cerita biha takok kula. Pak sebaiknya jawab gimana? Ya bilang di atas saja. Karena ini yang bisa kita pahami secara fitrah manusia. Makanya istilahnya Quran itu aamintum manfis sama. Allah mengistilahkan dirinya itu aamintum manfis sama. Apakah kamu iman manfis sama? Ayursila alaikum hasiban. Yang jelas Allah resminya mengistilahkan zatnya itu manfis sama. Zat yang ada di langit. Istilah resminya aras juga di atas langit. Ar-Rahmanu alal arsis. Kemudian kita di internal Islam menjelaskan Allah itu tidak butuh tempat. Oke, benar itu. Karena tidak butuh tempat, Allah itu khalik, tempat itu makhluk. Tentu khalik tidak butuh makhluk. Ya seperti itu saja. Tapi kalau kamu bilang Allah enggak punya tempat, mesti orang masih ngejar. Lalu di mana? Pokoknya di mana-mana. Lu ora banyak. Malah bingung kabeh. Wah pidato ini Pak Zainuddin jadi NU enggak di mana, enggak kemana tapi di mana-mana. Bangunnya pangeran kau NU tapi enggak kemana tapi di mana-mana. Itu jadi sekarang baru kepikiran gara-gara anak-anak mulai ditaskek ya, ada ngalami diragukan dalam beragama. Sekolah eling balik ning Quran hadis. Istilah resmine Allah niku pokok istilah ning dhuwur. Kowe nak donga nggih menengadahkan tangan ke atas. Cara kowe di nasib piye-piye mbok sing ning dhuwur piye ra roh. Nak wong Jawa mbok sing ngecat lopok, malah pengiran kok ngecat barang repot meneh. Pokoknya sementing gue ngelafat lafat sing nunjukno takzim. Saya ulang lagi, sementing kamu mensifati Tuhan yang menunjukkan takzim. Ora sabuk mafhum kalau Tuhan di atas berarti bertempat, kalau bertempat berarti butuh tempat, kalau butuh tempat berarti ora istighna, berarti ora qiyamuhu. Iku ora kowe tau ngaji, Kang. Iki bakas wong ora tau ngaji. Senengane kok bakas sing jelimet-jelimet. Mulane kula suwun, Allah nak nerangno dzate nggih sederhana. Aamintum man fis sama, aamintum man fis wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Kadang awan nerangno wa huwa fis samawati wa fil. Jadi Allah itu ya biasa saja. Aku yo ana. Anakku yo ning langit, aku yo ana ning bumi. Tapi aku iku sitok kul wa ahad. Ya sudah seperti itu. Jadi kalau dicoba tenan waduh. Kalau suwi ra kepikiran, kalau tauhid waras. Kalau nabi kadane cek SMP wingi ya kepikiran juga. Allah itu di mana? Sekolah eling hadis bahwa ada amat ditanya Nabi untuk ngetes dia mukmin dah. Ketika ditanya aina Allah fa asyarat ila sama Nabi dibenarkan. Ya sama Nabi napa? Dibenarkan bahwa Allah itu di atas. Tapi kira usah mikir lalu Allah duduk di kursi. Kursinya itu dari singgasana gini wis buleten wis ora usah mikir. Nah Imam Ghazali lek mikir gampang. Aras itu diciptakan Allah, kursi juga diciptakan Allah. Kalau diciptakan berarti aras dan kursi yang butuh kudrohnya Allah, bukan kudrohnya Allah yang butuh kursi yang aras. Ya semono ae biasa wae ora usah ribet. Wong aras masih kondange koyo ngono diciptakan, kursi yo diciptakan. Nah, bangsa di wis pokoke ya di itu objek. Daripada kemudian Allah ada di mana-mana terus cilik-cilik malah takut banyak malah disimpul waduh repot bener. Kalau di mana-mana dia nyimpulane kalau gitu malah repot meneh. Ya nek tasawuf malah bingung none. Allah ada di hati, bar saya malah repot meneh. Nah makanya Allah sekarang mensifati dirinya sanad Quran era sanad semacam-macam. Allah itu sapa zat yang menciptakan langit bumi. Allah itu siapa yang bikin bainal bahraini hajiz. Allah itu siapa yang yujibul muttarra idza da'a. Allah itu siapa yang wayaksifus su. Ya sudah seperti itu saja. Jadi menerangkan Allah itu terangkan lewat reputasi Tuhan atau ahwal ya atau af'alullah bahwa Allah itu yang menciptakan langit bumi yang ya sudah seperti itu. Hindari ngomong Allah sing mengarah ke hulul dan jihad bahwa Allah itu butuh tempat, butuh